Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Aktivitas bermain bukan hanya milik anak-anak. Orang dewasa pun masih banyak yang melakukan aktivitas tersebut. Namun ada orang tua yang beranggapan terlalu banyak bermain akan membuat anak jadi malas belajar. Anggapan ini kurang bijaksana karena permainan justru bisa berpengaruh positif terhadap perkembangan jiwa anak. Inilah bahagianya hidup di desa. Apa saja bisa dijadikan permainan. Derasnya arus sungai, batang daun kelapa, juga batang bambu selalu mendatangkan kegembiraan. Hingga kini masyarakat Desa Bolang, Subang, Jawa Barat masih sering bermain dengan perangkat sederhana dari alam. Di permainan tradisi itu akan menimbulkan perasaan sukacita. Permainan tradisi itu tidak ada yang individu seperti permainan modern sekarang. Dari proses interaksi itu yang melahirkan yang namanya guyub rukun atau membuat satu kelompok kecil komunitas. Nah, dari pembentukan komunitas kecil itu akhirnya lahirlah sebuah aturan yang disepakati. Ketika ada kelompok bermain, oh iya, kita mau bikin apa? Kesepakatannya peraturannya seperti apa? Ada penghargaan bagi yang berhasil dalam mencapai tujuan permainan. Dan ada sanksi sosial yang didapat ketika salah satu dari peserta permainan itu mempunyai kesalahan dalam melakukan tugas. Di saat angin berhembus cukup kencang seperti ini, banyak juga yang membuat kolecer, permainan berbentuk baling-baling. Keseimbangan, kalau tidak seimbang tidak putar. Terus selama kan nih Ganda suka buat kolecer kan ya, ada nggak manfaatnya untuk kesininya? Ada. Kesenian dalam pelajaran kesenian membuat kerajinan lebih gampang. Untuk kemudian permainan tradisi juga memupuk keterampilan dan kreativitas. Nah, kreativitas itu anak-anak diasah untuk lebih mengetahui dan lebih peka dalam mencari bahan-bahan mainan yang akan dia buat. Atau anak bisa bermain bebas dan spontan seperti ini. Anak dapat melakukan segala hal yang diinginkannya. Tidak ada aturan-aturan dalam permainan tersebut. Dalam permainan ini, anak bereksperimen atau menyelidiki, mencoba, dan mengenal hal-hal baru. Selain itu, permainan tradisional seperti balapan rerodaan seperti ini juga mengajarkan anak untuk siap berkompetisi dan bersikap sportif dalam mematuhi peraturan yang ada. Masih banyak permainan tradisional lainnya, dan tentu saja setiap permainan tradisional ini memiliki dampak terhadap perkembangan kejiwaan anak. Bermain itu selain untuk penanaman nilai, penanaman untuk kognitifnya atau fisik motoriknya atau sebagainya, bermain perlu suatu keberanian. Jadi kalau orang yang tidak berani, jelas dia tidak berani main-main dan tidak berani mencoba, akhirnya apa ya ini? Dia tidak berani menciptakan sesuatu. Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan permainan tradisional. Meski memiliki banyak manfaat terhadap perkembangan kejiwaan si anak, permainan tradisional pun memiliki sisi yang perlu dilengkapi. Tapi bagaimana di mainan tradisional yang begitu lengkap juga anak tidak belajar tentang kekinian.
bagaimana dia melihat alamnya yang sekarang sudah sulit lagi di perkotaan mencari bahan baku mainan, tapi yang dapatkan dia plastik atau apapun sampah yang ada di perkotaan. Nah, keseimbangan itulah yang sebenarnya sangat penting dibanding dengan membandingkan antara mainan yang jelek dengan mainan yang bagus. Apapun itu, permainan tradisional merupakan khasanah budaya bangsa. Produk lokal yang memiliki banyak keunggulan, namun kini kian terpinggirkan.